Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi amma ba'du. Kaifa halukum salihin salihat semuanya? Semoga di 10 terakhir bulan Ramadan kali ini kita benar-benar termasuk pada golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Ibunya Zaid dan pamannya Zaid mengunjungi Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Zaid bin Sabit anak kami. Dia ini masih kecil, tapi sudah hafal banyak surah-surah yang sudah turun, karena saat itu Al-Quran belum turun secara lengkap, ya, baru beberapa surat, ya. Tapi Zaid sudah hafal, sudah sangat banyak. Zaid ini anak yang cerdas, bisa membaca, bisa menulis, ya. Uji dia supaya dia bisa membantumu. Nah, anak ini 12 tahun diserahkan orang tuanya kepada Rasulullah untuk dilihat, diuji dia bisa berbuat apa untuk Islam. Setelah diuji oleh Rasulullah, Zaid kecil umur 12 tahun lulus dan diangkat menjadi sekretaris Rasulullah SAW. Tugas Zaid adalah menulis dan membaca surat-surat pribadi Rasulullah atau surat pemerintahan Islam saat itu, dan juga sebagai penulis wahyu Zaid bin Sabit. Karena salah satu, ya, cara Allah menjaga Al-Quran diantaranya adalah dengan Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Supaya apa? Kok Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis? Supaya, ya, menjadi bukti bahwasanya Al-Quran itu benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Diangkatlah Zaid bin Sabit sebagai sekretaris pribadi Rasulullah. Nah, dalam hati Zaid akhirnya berkata dalam hatinya, walaupun, ya, saya tidak bisa, ya, membela dengan pedang, ya, tapi dengan pena aku bisa menulis, aku bisa berjuang bersama Rasulullah. Selain itu, Zaid kecil, ya, sekretaris Rasulullah, ya, dituntut juga untuk menguasai bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa negara lainnya, ya. Kalau sekarang bahasa asing terdekat kita, ya, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Zaid bin Sabit dengan kecerdasannya, dia mampu menguasai bahasa asing dalam waktu 6 bulan. Ya, dalam waktu 6 bulan Zaid bin Sabit bisa menguasai 5 atau 6 bahasa asing. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena Zaid punya motivasi yang besar ingin membantu Rasulullah. Ya. Karena Zaid punya motivasi, ya, ingin membantu Rasulullah dengan, ya, cara memahami dan menulis surat antar negara. Ya, jadi harus bisa bahasa asing. Ya, jadi soleh-solihah kalau ingin, ya, sukses harus punya motivasi. Ya, saya harus bisa, saya pasti bisa, saya ingin jadi ini, jadi itu. Jangan malas, harus punya motivasi besar, ya, supaya bisa sukses. Semasa sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah sempat menyimakkan bacaan Al-Quran secara khatam kepada Zaid bin Sabit.
sehingga Zaid bin Sabit pun menyerap seluruh bacaan Rasulullah semuanya. Ya, Zaid bin Sabit akhirnya hafal Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas secara utuh, secara berurutan, ya, dan disimakkan kepada Rasulullah. Nah, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran itu belum dikumpulkan menjadi satu jilid. Al-Quran itu masih terpisah-pisah atau masih berupa hafalan-hafalan para sahabat. Al-Quran itu masih tertulis di pelepah kurma, masih tertulis di daun-daun, masih tertulis di batu, tulang-tulang yang dibawa oleh para sahabat, disimpan oleh para sahabat yang berbeda-beda. Maka ya muncullah ide untuk menjadikan Al-Quran itu menjadi satu jilid. Kira-kira tugas yang berat ini, ya, siapakah yang pantas, ya, untuk membukukan atau untuk menghimpun Al-Quran yang tercecer-cecer, ya, karena dikhawatirkan para sahabat, ya, yang para penghafal Al-Quran itu ketika perang menjadi syahid akhirnya, atau batu-batu, ya, yang ada tulisan Al-Quran atau di pelepah-pelepah kurma dan daun-daun takut hilang atau berserakan. Akhirnya muncul ide untuk Al-Quran itu dihimpun menjadi satu jilid. Nah, tadi, ya, siapakah yang pantas menjadi, ya, untuk menghimpun Al-Quran itu? Siapa lagi kalau bukan Zaid bin Thabit. Di antara sikap terpuji yang patut kita teladani dari seorang sahabat Zaid bin Thabit, yang pertama adalah pemberani. Pemberani dari Zaid bin Thabit patut kita contoh. Yang kedua adalah perilaku percaya diri Zaid bin Thabit. Ya, dia yakin dia mampu, ya, percaya dirinya sangat tinggi, patut kita contoh. Dan yang ketiga adalah perilaku amanah, ya, dari seorang Zaid bin Thabit, patut kita contoh. Solih-solihah, ayo, ya, jadikan pensil kalian, ya, sebagai alat perjuangan kalian, ya. Buktikan dengan pensil, akan kutulis kebenaran agama Islam ini ke seluruh dunia, ya. Kuasai bahasa asing, sampaikan kebenaran agama Islam kepada orang Inggris dengan bahasa Inggris, sampaikan kebenaran agama Islam kepada orang Jepang dengan bahasa Jepang, ya. Maka kalian akan disandingkan seperti para pejuang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hada fastaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum